Malam tak pernah benar-benar sunyi. Selalu ada suara yang tak semua telinga bisa mendengar. Selamat datang di luar jangkauan. Oke teman-teman, balik lagi bareng gue Sandi. Kali ini gue mau menceritakan sebuah kisah lagi nih untuk menemani kalian semua. Sebelum lanjut ke cerita, kembali lagi nih gue mau ngingetin buat teman-teman semuanya, kalau teman-teman mau ceritanya dibacain di channel ini, atau mau langsung bercerita langsung di channel ini, boleh banget. Caranya gampang sekali. Kalian boleh langsung cek aja link yang udah kita siapkan di deskripsi. Langsung aja tuh dari situ kalian kirim cerita kalian dan nanti bakal kita bacain di channel ini. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita ke ceritanya. Matikan lampumu, gunakan headsetmu. Selamat datang di luar jangkauan. Karena posisi pila, setelah itu mereka pun langsung tuh menemui penjaga pila bernama Mang Usep. Dan di sana langsung tuh mereka melunasi pembayaran untuk dan di sana mereka langsung tuh melunasi pembayaran pilanya. Setelah melunasi dan mengambil kunci pilanya, mereka langsung tuh memasuki ke pila yang dimana pila tersebut merupakan bangunan peninggalan Belanda. Sedikit gue deskripsiin mengenai pila tersebut. Jadi untuk pila ini ada 3 lantai teman-teman. Yang pertama lantai utama itu di lantai 2, di mana di lantai utama itu terdapat ruang tamu dan ada 3 kamar. Dan kedua di lantai paling atas itu ada 1 kamar yang menyatu dengan balkon yang cukup lumayan lebar. Dan ketiga di paling bawah itu lantai paling pertama, di sana ada dapur dan juga ruang untuk keluarga. Dan di depan dari ruang bawah ini itu ada sebuah halaman yang lumayan cukup besar, dan dimana di sana bisa tuh dipakai untuk mereka bermain. Ya cerita, mereka pun langsung tuh prepare memilih kamar. Jadi ketika pemilihan kamar, Apoy dan 1 orang temannya itu memilih di kamar yang paling atas nih, yang ada balkonnya. Dan 3 orang laki-laki lainnya menempati kamar yang ada di bawah, yang ada di ruang tengah. Nah, perempuannya membagi mereka menjadi 3 orang di setiap kamarnya. Nah, singkat cerita, langsung tuh mereka setelah prepare berkumpul di ruang paling bawah. Ngumpul-ngumpul lah mereka, ngobrol-ngobrol sambil bernyanyi-nyanyi. Sampai akhirnya mereka merasa lapar tuh. Dan karena niat mereka masak itu nanti di malam hari, mereka pun memutuskan untuk membeli makanan untuk makan siang itu. Membelilah makanan beberapa orang dari mereka, dan Apoy di sana mendapat bagian untuk bersantai. Sampai akhirnya makanan datang, mereka pun makan-makan di sana, ngobrol-ngobrol seperti biasa. Setelah makan, Apoy pun keliling-keliling tuh sekitaran villa tersebut. Dan ketika di ruang tengah, Apoy melihat sebuah foto di dinding. Jadi lupa gue jelasin tadi, di ruang tengah atau di lantai 2 ini ada sebuah foto besar yang dimana foto tersebut menunjukkan kalau itu merupakan sebuah foto peninggalan Belanda. Kenapa gue bilang itu foto peninggalan Belanda? Karena di dalam foto itu ada satu keluarga yang mana dari muka dan penampilannya benar-benar warga Belanda atau orang Belanda, dengan pakaian yang mungkin bisa dibilang pakaian yang zaman dulu banget lah. Dengan muka yang serius, ketika melihat foto itu, Apoy pun ada sedikit sompral nih teman-teman. Jadi dengan menunjuk si foto tersebut, Apoy bilang kalau misalkan ini adalah orang-orang yang dulu menjajah negeri kita. Dan di sana pun tak berhenti di situ. Apoy pun memberikan kata-kata kasar dan makian sambil menunjuk kepada foto tersebut. Nah setelah itu seperti biasa lagi mereka berkumpul-kumpul lagi, ngobrol-ngobrol lagi, sampai karena mungkin sudah makan, Apoy merasa ngantuk nih. Pergilah dia ke kamar yang dia tempatin untuk merebahkan diri sampai akhirnya dia tertidur. Nah ketika dia tertidur, dia merasakan sebuah mimpi. Ketika dia tertidur, dia mengalami sebuah mimpi, di mana di mimpi tersebut Apoy sedang duduk di lantai 2 villa tersebut, dan di hadapan dia
duduk di sebuah kursi seorang menir Belanda. Gue gak tahu ya seperti apa deskripsi menir Belanda ini, tapi di mimpi tersebut si orang Belanda ini laki-laki ya, seperti marah-marah kepada Apoy, menunjuk-nunjuk tapi dengan bahasa yang tidak Apoy mengerti. Apoy bilang di ceritanya mungkin saja kalau itu merupakan bahasa Belanda. Nah, dan sampai akhirnya Apoy terbangun tuh dari tidurnya, dan ketika melihat jam di situ sudah sore hampir maghrib gitu ya. Apoy pun langsung tuh bergegas untuk ke bawah tanpa menghiraukan mimpi yang dia alami ketika tidur tadi. Sesampainya di bawah, berkumpul lagi bersama teman-teman, bersiap-siap tuh, ada yang bersiap-siap sholat maghrib, ada yang ke kamar mandi dan lain-lain. Sampai singkat ceritanya malam hari seperti biasa tuh tidak ada kejadian-kejadian aneh. Mereka melakukan bakar-bakar jagung, daging, dan masak-masak lainnya lah, sambil bercanda ria, bernyanyi, mengobrol gitu ya, menikmati waktu liburan. Sampai nggak terasa tuh waktu sudah menunjukkan tengah malam. Di sini Apoy tidak menjelaskan jam berapa tepatnya, yang pasti sudah tengah malam. Acara makan-makannya sudah selesai. Mereka pun ngumpul tuh di halaman yang ada di lantai bawah. Nah, ketika mereka sedang ngumpul bernyanyi-nyanyi, ada satu teman Apoy perempuan, kita sebut aja Rizka di sini ya untuk menyamarkan namanya. Dia pergi ke toilet sendirian. Nah, setelah pulang dari toilet, ada perubahan sifat atau sikap dari Rizka ini yang benar-benar tidak menunjukkan kalau itu tuh Rizka. Jadi setelah pulang dari toilet, si Rizka ini tiba-tiba bengong dan tatapannya itu kosong mengarah ke Apoy. Dan tiba-tiba karena mungkin mereka ya merasa Rizka ini berbeda, ditanya tuh, Riz kenapa gitu. Sampai akhirnya si Rizka ini bilang sesuatu sambil menatap ke Apoy. Kamu orang, manusia rendahan. Kenapa maki-maki kita orang? Dengan bahasa yang mungkin dideskripsikan oleh Apoy seperti itu ya. Setelah ngomong seperti itu, si sosok tersebut pun langsung tertawa, seperti menyeringai ke arah Apoy. Nah, ditahan tuh langsung sama teman-temannya Apoy kan, karena mereka sudah ngeh atau sudah tahu nih kalau misalkan si Rizka ini mengalami kesurupan. Nah, saat chaos nih, Rizka ini berontak sambil bilang kamu mati ke arah Apoy. Ada satu teman Apoy yang laki-laki juga ikut kesurupan pada saat itu dan hendak menyerang Apoy ini dari arah samping. Namun karena ada teman-temannya Apoy yang juga ngeh kalau si laki-laki ini juga ikut kemasukan, ditahanlah. Dan malam itu benar-benar chaos. Apoy pun bingung kenapa hal ini terjadi dan kenapa sosok-sosok itu mengarah kepada dirinya. Nah, tanpa pikir panjang, mereka pun langsung tuh menghubungi Mang Usep, penjaga villa tersebut. Setelah dihubungin, Mang Usep pun datang nih ke lokasi dan beruntungnya Mang Usep ternyata mengerti tentang hal-hal yang berbau dengan mistis. Disembuhkanlah orang tua kedua teman Apoy yang mengalami kerasukan tadi, dan setelah disembuhkan dan sudah dikeluarkan sosok-sosoknya, teman Apoy yang kesurupan ini langsung tuh dibawa ke kamar untuk beristirahat. Sebagian temannya Apoy menjaga temannya yang tadi setelah habis kerasukan, dan sebagiannya termasuk Apoy itu stay di ruang bawah sambil mengobrol nih, menjelaskan kepada Mang Usep tentang apa yang terjadi. Nah, di sana Mang Usep bertanya nih ke teman-teman Apoy, terutama ke Apoy, apa yang sudah Apoy dan teman-teman lakukan sampai terjadi nih kejadian seperti ini. Nah, tadinya Apoy tidak ngeh nih kalau misalkan tadi itu dia sempat maki-maki foto, jadi lebih ke mungkin Apoy tidak mengira kalau misalkan kejadian yang baru saja dialami itu penyebab dari hasil dari dia memaki-maki foto tadi siang. Apoy dan teman-teman Apoy punya bilang tidak melakukan hal-hal aneh gitu.
mereka berkumpul seperti biasa dan ngobrol-ngobrol, nyanyi-nyanyi seperti biasa. Sampai akhirnya teman Apoy yang laki-laki itu bicara nih, kalau misalkan tadi siang Apoy memaki-maki foto yang ada di ruang atau lantai kedua. Mang Usep pun sempat kaget dan bilang kalau misalkan foto tersebut itu milik uh, orang Belanda, yang mana orang Belanda tersebut adalah pemilik pertama rumah atau villa yang saat ini dipakai oleh Apoy dan teman-temannya. Dan Mang Usep juga cerita, katanya dulu foto itu sempat tuh mau dipindahkan ke gudang dan sempat juga mau dijual. Tapi lagi-lagi ketika Mang Usep atau orang yang memindahkan foto tersebut ke gudang, foto itu kembali lagi ke ruangan dan ke tempat asal dia terpajang. Sampai sekarang, akhirnya foto tersebut sudah menjadi hiasan utuh dan tidak bisa diganggu gugat. Jadi nggak bisa nih si foto itu dipindah-pindah atau dihilangkan dari ruangan tersebut. Nah, Mang Usep juga pernah bercerita kalau misalkan pemilik villa yang sekarang ini juga sempet tuh mau menjual villanya karena foto tersebut gitu. Setelah itu setelah itu Apoy pun minta maaf kepada Mang Usep dan kepada teman-temannya karena memang kejadian yang baru saja terjadi ternyata ulah daripada Apoy yang memaki-maki foto tersebut. Sampai Mang Usep pun memutuskan untuk stay ini di villa karena memang takut ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan lagi. Sampai akhirnya subuh, Mang Usep pulang dan mereka, Apoy dan teman-temannya juga beristirahat nih karena di besok siangnya mereka juga harus sudah pulang lagi ke Bogor gitu ya. Sampai singkat cerita siangnya mereka pulang ke Bogor dan ketika pulang berpisahlah mereka gitu ke rumah masing-masing. Dan ketika Apoy sampai ke rumah, tiba-tiba Apoy tumbang nih. Jadi Apoy merasakan seluruh badannya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sakit semua. Dan Apoy nyangkanya itu hanya kecapean karena dia baru saja pulang dari daerah Bandung. Nah, sampai akhirnya berhari-hari ini si penyakitnya itu atau si badannya itu terus merasa sakit dan malah kata Apoy si sakitnya itu makin parah. Dan kedua orang tua Apoy pun ngeh nih kalau misalkan yang Apoy rasain ini tidak wajar atau tidak normal. Jadi orang tua Apoy ini manggil nih salah satu orang yang dianggap paham atau ngerti tentang hal itu. Dan ketika si orang itu datang ke rumah Apoy, dia bilang kalau misalkan ada sosok wanita Belanda yang mengikuti Apoy dan kenapa sampai akhirnya badan Apoy itu sakit-sakit. Jadi si wanita Belanda ini benar-benar menempel di badan Apoy. Jadi kayak ngerangkul gitu, kayak digendong lagi gitu ya. Kayak digendong oleh Apoy. Dan itu katanya yang menjadi penyebab kenapa badan Apoy itu sakit-sakit. Dan dari sana disembuhkanlah Apoy. Kayak didoain dan diberi sebuah air lah ya. Diberikan air untuk Apoy minum dan Apoy pakai mandi gitu. Setelah itu alhamdulillahnya beberapa hari kemudian sakit badan yang dirasain oleh Apoy itu mulai mulai sembuh dan alhamdulillah sembuh total lah gitu. Nah setelah itu Apoy pun langsung tuh merasa bersalah dan sampai akhirnya Apoy sadar bahwa ketika kita pergi atau ada di sebuah tempat, kita harus benar-benar menjaga etika kita dan sikap kita. Aja cerita yang dikirimkan oleh Apoy dan gue bacain pada malam kali ini untuk menemani kalian. Semoga ceritanya bisa kalian sukai dan benar-benar bisa menemani hari-hari kalian. Nah, sedikit mungkin yang gue ulas cerita dari Bang Apoy ini, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi dimanapun kita memang harus menjaga etika dan sikap kita. Tidak harus berbicara tentang hal mistis atau hal horor. Kita bicara tentang diri kita sendiri aja gitu. Kalau misalkan rumah kita didatangi oleh orang-orang yang tidak beretika atau tidak bisa menjaga sikapnya, kita pun pasti marah gitu ya. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. DPR makin ditunjang, hak masyarakat makin berkurang.
Gue Sandi, sampai jumpa di luar jangkauan.